Pada akhir abad ke-19, di American Wild West ada seorang perampok legendaris yang bernama Josh Perriott. Dalam setiap aksi perampokan, ia tidak segan menghabisi nyawa korbannya. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hidup Perriott akan berakhir tragis. Sangat tragis malahan. Ia dihukum gantung tanpa proses pengadilan dan jasadnya kemudian diubah menjadi sepasang sepatu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ikuti terus kisahnya sampai selesai. Josh Perriott atau dikenal sebagai Josh Weldon atau Big Nose Josh atau Josh si hidung besar adalah seorang perampok legendaris yang beraksi pada akhir abad ke-19 di American Wild West. Perriott adalah pria berkebangsaan Prancis yang kerap merampok ternak dan juga harta benda. Pada setiap aksinya, dia, Charlie Berries, dan rekan-rekannya tidak akan segan-segan untuk membunuh bahkan para petugas hukum sekalipun. Pada tahun 1878, Perriott dan gengnya bereaksi kembali. Dua petugas yaitu wakil serif wilayah Wyoming yang bernama Robert Widowville dan detektif Union Pacific Tip Vincent ditugaskan untuk melacak gerombolan Perriott. Keduanya mulai mengintai mereka setelah upaya perampokan yang dilakukan di jalur terpencil dekat Medicine Bow River pada 19 Agustus 1878. Para petugas itu melacak gerombolan Perriott sampai ke sebuah camp di Rattlesnake Canyon dekat Elk Mountain. Saat tiba di tempat kejadian, mereka mendapati api unggun di sana masih panas. Rupanya para perampok bersembunyi di balik semak-semak. Malang, keduanya disergap oleh segerombolan penjahat itu. Wajah Widowville ditembak, sementara Vincent yang mencoba melarikan diri juga ditembak sebelum ia berhasil keluar dari ngarai. Gerombolan itu segera menghabisi keduanya dan mengambil senjata mereka lalu pergi melarikan diri. Kabar pembunuhan terhadap Widowville dan Vincent segera meluas. Begitu geramnya petugas sampai hadiah yang tadinya ditawarkan untuk menangkap gerombolan itu yang awalnya hanya $10.000 digandakan menjadi $20.000. Rupanya aksi Perriott dan gengnya malah makin menjadi. Ada kabar bahwa seorang pedagang kaya bernama Morris Chan akan pergi mengambil uang ke wilayah timur untuk keperluan membeli barang. Mereka segera menemukan mangsa baru. Meskipun demikian, mereka juga mendengar kalau Morris Chan pergi dengan iring-iringan berisikan belasan tentara dan juga sebuah gerobak Ford Coke yang digunakan untuk membawa gaji tentara. Tetapi gerombolan ini tetap nekat bereaksi. Dengan menggunakan topeng, mereka menyegat rombongan Morris Chan persis di belokan jalan setapak saat rombongan agak terpisah. Chan dirampok cukup besar mencapai $14.000. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan terjatuh juga. Tampaknya peribahasa itu sangat cocok bagi sepak terjang Josh Perriott dan rekannya Charlie Berries atau yang kerap dijuluki Dutch Charlie. Saat itu tahun 1880, keduanya sedang mabuk-mabukan di sebuah bar di Mills City. Saat itulah keduanya mulai meracau tidak karuan dan membual bahwa mereka telah berhasil membunuh 2 orang petugas di Wyoming. Awalnya mereka tidak begitu diperhatikan, sampai seseorang menyadari keduanya adalah buronan. Segera setelah itu, 2 petugas, Lem Wilson dan Fred Simalsi, datang dan membawa keduanya. Perriott dan rekan-rekannya kemudian berhasil dibekuk. Mereka lalu ditahan di penjara Rawlins, Wyoming. Setelah menjalani persidangan, Perriott dijatuhi hukuman gantung pada 2 April 1881. Tetapi bukannya sadar, Perriott justru putar otak mencari jalan agar bisa melarikan diri. Di dalam tahanan, ia mengikir belenggu yang terpasang di pergelangan kakinya dengan pisau saku dan batu pasir. Tanggal 22 Maret 1881 atau hanya beberapa hari menuju hari eksekusi,
Period berhasil melepas belenggunya. Dia lalu bersembunyi di dalam kamar mandi, menunggu penjaga penjara Robert Rankin masuk ke selnya. Setelah menyadari Period tidak ada, Rankin segera memeriksa ke dalam sel. Saat itulah Period memukul kepala Rankin dengan sangat keras. Rankin melawan. Ia memanggil istrinya meminta bantuan. Wanita itu kemudian meraih pistol dan Rankin berhasil membekuk Period. Perampok sangar itu segera diseret kembali ke selnya. Upaya kabur Period segera menjadi berita hangat. Beberapa hari setelah peristiwa itu, orang-orang kemudian menuju penjara. Sementara Rankin masih terbaring belum pulih sepenuhnya. Seorang pria bertopeng masuk ke dalam penjara. Setelah mengambil kunci sel, dengan menodongkan pistol, ia menyeret keluar Period dari dalam selnya. Tetapi orang yang dikira penyelamat Period itu tak lain adalah warga kota yang sudah geram dengan sepak terjang Period. Bersama dengan ratusan orang warga lainnya, Period diseret ke tiang gantungan. Sekarang gembong kriminal itu menjalani eksekusi barbar dari warga. Tanpa keputusan apa-apa, Period langsung diseret ke tiang gantungan dan menjalani eksekusi mati. Hal yang sama juga menimpa rekan kriminalnya, Charlie Baris. Baris sebenarnya sempat kabur dan bersembunyi, tetapi warga setempat menemukannya. Pria itu juga berakhir di tiang gantungan. Setelah digantung, jasad Period diambil oleh Dr. Thomas McHugh dan John Engine Osborne. Bagian atas tengkorak Period digergaji, sementara topi yang dipakai Period diberikan kepada gadis muda yang bernama Lillian Hurt. Wanita ini kemudian hari menjadi dokter wanita pertama di Wyoming. Setelah tengkorak itu dibelah, kulit Period dikirim ke tempat penyamakan kulit di Denver. Di sana kulit tubuh Period dijadikan sepasang sepatu dan juga tas. John Engine Osborne menyimpan sepatu itu. Ia bahkan menggunakannya saat pelantikan saat dirinya terpilih menjadi gubernur negara bagian Wyoming. Sementara itu, tengkorak Period dijadikan asbak. Sisa tubuh Period diketahui dipotong-potong lalu disimpan di dalam tong whisky yang sudah diisi dengan larutan garam. Eksperimen terhadap tubuhnya terus berlanjut hingga bertahun-tahun kemudian sampai sisa jasadnya dimakamkan di belakang kantor Dr. Thomas McGee. Sebenarnya kematian Josh Period nyaris dilupakan dalam sejarah selama puluhan tahun sampai pada suatu hari, tanggal 11 Mei 1950, seorang pekerja konstruksi dari Rowland National Bank menggali tong whisky yang penuh dengan tulang. Selain itu, ditemukan pula tengkorak bagian atas yang sudah digergaji dan sepatu kulit Period. Dr. Lillian Hurt yang saat itu sudah berusia lebih dari 80 tahun, kemudian mengkonfirmasi bahwa tulang itu adalah milik Josh Period setelah diadakan juga tes DNA. Saat ini, sepatu yang terbuat dari kulit Josh Period tersebut tersimpan di Carbon County Museum di Rawlins, Wyoming, bersama pula dengan bagian bawah tengkorak dan topeng kematian tanpa telinga. Sementara itu, belenggu dan topi tengkorak dipajang di Union Pacific Museum di Omaha, Nebraska. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan berargumen dan berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Ade Listi hari ini. Tunggu cerita-cerita baru selanjutnya yang lebih seru.